Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, saya Safitra Nata dengan NIDN 0219058902, merupakan salah satu dosen S1 Program Studi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan terkait pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT di bidang pengajaran dalam rangka kegiatan sertifikasi dosen. Baik, salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum, yaitu dalam bentuk project based learning. Mata kuliah ini disampaikan pada semester ganjil untuk mahasiswa semester 3 guna menghasilkan profil lulusan yang mampu menganalisa lingkungan bisnis dan mampu menciptakan pekerjaan baru. Maka deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami aspek pendirian perusahaan dan aspek keberlangsungan perusahaan, serta mengidentifikasi manfaat ekonomis suatu proyek, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan teori aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Mahasiswa menjelaskan konsep dan teori benefit and cost ratio. Mahasiswa mampu menganalisis kelayakan bisnis suatu perusahaan, baik perusahaan baru maupun perusahaan yang sudah berjalan. Dan di akhir perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan project based learning dalam bentuk proposal studi kelayakan bisnis. Dari capaian pembelajaran mata kuliah ini diturunkan menjadi sub CPMK. Sub CPMK ini terbagi menjadi 9 sub CPMK yang akan disampaikan pada 14 pertemuan di luar UTS dan juga UAS. Sub CPMK yang pertama adalah konsep studi kelayakan bisnis, lalu yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga sustainable marketing aspek, yang keempat aspek operasional, yang kelima aspek legal, yang keenam aspek manajemen organisasi, yang ketujuh aspek keuangan, yang kedelapan aspek ekonomi dan analisis dampak lingkungan, serta yang terakhir benefit cost ratio. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan metode hybrid dengan menggabungkan sinkronus dan juga asinkronus. Kemudian metode pembelajaran yang saya lakukan dalam perkuliahan ini menggunakan pendekatan DIA atau delivery, interaction, dan juga assessment. Delivery, bagaimana mata kuliah ini, materi perkuliahan ini mampu diterima oleh mahasiswa, baik materi pembelajaran maupun teknik pembelajaran di dalam perkuliahan. Kemudian interaksi tidak hanya berbasis pada dosen kepada mahasiswa, akan tetapi melalui diskusi dan tanya jawab dari mahasiswa kepada dosen. Kemudian asesmen guna menghasilkan perkuliahan yang berbasis pada peningkatan materi dan juga peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menganalisa, memahami, dan menjelaskan. Perlu adanya teknik penilaian secara adil dengan menerapkan perhitungan terhadap komponen-komponen penilaian. Dalam aspek delivery, metode delivery yang pertama yaitu dengan memahami terkait pemahaman konsep perkuliahan atau materi perkuliahan. Kemudian menganalisis kelayakan bisnis perusahaan melalui studi kasus di dalam perusahaan. Yang ketiga teknik dan metode penulisan laporan.
Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Agar proses penyampaian lebih terukur dan terarah, di sini saya menggunakan beberapa referensi, diantaranya buku dari Dr. Husein Umar dengan judul Studi Kelayakan Bisnis edisi ketiga revisi, dan juga bahan ajar saya sendiri yaitu dengan judul Strategi Pengembangan Bisnis, Teori dan Implementasi, serta beberapa jurnal terkini terkait dengan studi kelayakan bisnis di dalam perusahaan. Interaksi yang saya bangun di dalam perkuliahan ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama diskusi, adanya tanya jawab antara dosen dan mahasiswa, kemudian dengan referensi case method atau menggunakan jurnal-jurnal, artikel-artikel terkini terkait dengan perkembangan manajemen di dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah project based learning. Dalam perkuliahan pertemuan 1 sampai dengan 14 nanti akan disisipkan dalam perkuliahan, yaitu adanya 2-4 kali untuk membahas terkait penyusunan proposal mahasiswa untuk menyelesaikan proposal studi kelayakan bisnis. Kemudian yang terakhir adalah asesmen guna menghasilkan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan materi perkuliahan. Di sini terdapat sistem penilaian, diantaranya kehadiran 10%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, dan juga project based learning 30%. Untuk penilaian project based learning, di sini saya menggunakan beberapa aspek yang akan dinilai, diantaranya adalah sistematika pelaporan, kelengkapan laporan, kejelasan dan keruntuhan penulisan laporan, kebenaran konsep ide yang dipaparkan, kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan isi makalah, dan juga penggunaan referensi ilmiah dengan bobot keseluruhan adalah 100%. Rubrik penilaian project based learning, yang pertama sistematika laporan. Di sini saya menggunakan 4 skala. Skala yang paling rendah adalah skala 1 dan yang paling tinggi adalah skala 4. Berikut video kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya ini? Sehat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan terhindar dari penyakit COVID-19. Amin ya robbal alamin. Baik, kita masuk di pertemuan berikutnya setelah kemarin kita membahas terkait dengan aspek pasar dan pemasaran, kemudian ada aspek hukum dan bisnis, ada aspek lingkungan dan AMDAL. Kita masuk di aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, ini merupakan aspek terpenting di dalam studi kelayakan bisnis. Apa yang kalian pahami tentang aspek keuangan di dalam studi kelayakan bisnis? Ada yang ingin menjawab? Jadi, aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis merupakan suatu hal yang paling penting. Di samping kita di dalam aspek manajemen itu ada 4 indikator di dalam aspek manajemen. Yang pertama adalah planning, yaitu perencanaan. Lalu yang kedua adalah organizing. Lalu yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan. Yang terakhir adalah controlling. Artinya bagaimana kegiatan pelaksanaan manajemen selama di dalam perusahaan itu berjalan dengan baik. Nah, di dalam studi kelayakan bisnis ini salah satu aspek keuangan. Apa yang dianalisa di dalam aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama adalah analisis biaya
relevan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Apa yang kalian pahami tentang makna relevan? Ada yang ingin menjawab? Silakan saya. Nah, jadi relevan adalah suatu keterkaitan. Apa yang kalian gambarkan terkait dengan keterkaitan apa? Kalau dalam aspek keuangan. Jadi keterkaitan di antara apa yang dilakukan dengan proses keuangan yang dilaksanakan. Contohnya seperti ini. Kalian akan proses apakah membeli suatu mesin atau menyewa suatu mesin. Kalian memiliki menjalankan suatu bisnis usaha fotokopi. Nah, di situ kan kita akan berproses dengan mesin fotokopi. Nah, ada apa keputusannya? Apakah kalian menyewa atau kalian membeli mesin fotokopi? Mana yang paling relevan terkait dengan lingkungan studi kelayakan bisnis? Ini ya untuk keputusan jangka pendek. Kemudian proses keputusan 5 langkah. Di dalam aspek keuangan ada beberapa indikator untuk menentukan keputusan, yaitu yang pertama adalah obtain informasi atau mencari informasi. Contohnya seperti apa? Kalau kalian ingin menjalankan bisnis di samping manajemen yang baik, yaitu adalah bagaimana mengelola keuangan dengan modal yang ada. Jadi kan aset yang baik adalah bagaimana mengelola aset untuk menguntungkan atau menghasilkan keuntungan untuk jangka yang pendek. Kemudian adalah make prediction about future cost, membuat prediksi untuk biaya masa yang akan datang. Jadi di dalam manajemen keuangan atau aspek keuangan kita harus mempertimbangkan apakah biaya atau aset yang modal yang dimiliki itu dapat digunakan di masa yang akan datang. Jangan sampai ketika modal atau aset yang sudah dimiliki ternyata tidak cukup untuk memenuhi. Makanya perlunya adanya anggaran biaya. Kemudian adalah choose an alternative, membuat pertimbangan. Artinya alternatif kan itu pertimbangan. Artinya plan A dan plan B. Bahkan ada plan C jika hasil evaluasi dari plan A dan plan B itu tidak tercapai. Kemudian dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah evaluasi performance. Artinya mengevaluasi setiap kegiatan operasional yang sudah dijalankan. Nah, ini relevansi versus irrelevansi. Tadi kan kita sudah bahas relevansi adalah keterkaitan. Artinya terkait antara kejadian masa lalu dengan kejadian yang akan datang, itu harus dipertimbangkan melalui anggaran pembiayaan dalam aspek keuangan. Nah, relevansi adalah informasi relevan memiliki 2 karakteristik. Yang pertama adalah terjadi di masa depan. Nah, ini relevan. Artinya kalau misalnya terjadi pada masa yang lampau, itu adalah irrelevan. Kenapa? Yang irrelevan terhadap pembuatan keputusan. Contohnya seperti apa? Contohnya kalian sudah melakukan penganalisaan keuangan. Menganalisa keuangan atau menganalisa keuangan apakah membeli mesin atau menyewa mesin. Ternyata di masa yang akan datang menyewa mesin itu lebih merugikan dibandingkan membeli mesin. Itu kan pertimbangan dari biaya. Itu ya. Kemudian biaya relevan, biaya masa depan yang dapat diperkirakan. Ini kan. Kalau misalnya kalian sudah belajar manajemen keuangan, tentunya mempertimbangkan biaya yang timbul di masa yang akan datang. Contohnya seperti apa? Contoh gaji pegawai itu setiap tahun pasti akan naik. Biaya barang dan jasa setiap tahun pasti akan naik. Kalian konsumsi makanan tiap tahun naik. Beli bakso dulu harga 10.000 udah penuh. Kalau sekarang beli bakso kuantitasnya mengecil tapi kualitasnya sama. Itu ya. Kemudian pendapatan relevan, pendapatan masa depan yang diharapkan. Nah, ini ya. Kemudian relevansi biaya historis adalah biaya masa lalu
yang irrelevan terhadap pembuatan keputusan, juga disebut dengan sunk cost. Ini nama lainnya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Kemudian karakteristik biaya relevan. Ini biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang karena ia merupakan konsekuensi yang muncul dari alternatif. Nah, ini dapat dipahami ya. Jadi konsekuensi yang muncul dari alternatif. Contohnya tadi antara membeli dengan menyewa. Contohnya di sini. Contoh menyewa material, kalau dia menyewa hanya mengeluarkan biaya sewa per tahun itu 40.000 US dollar. Kemudian pengadaan forklift dan perlengkapan lain itu adalah 50.000 dolar. Sedangkan dengan membangun sendiri umur teknis 5 tahun. Kenapa membangun sendiri umur teknis 5 tahun? Ya, jangka waktu atau penyusutan dari contohnya kita atau membeli kendaraan, pasti ada jangka waktu penyusutan. Kemudian tenaga kerja. Nah, ini perlu dipertimbangkan kalau misalnya kita membeli mesin, perlu ada apa? Ada operator yang menjalankan. Masa nanti tiba-tiba jalan sendiri, kan serem juga ya. Ini bagian dari pelengkap mesinnya. Kemudian pengadaan perlengkapan lain itu 50.000 US dollar. Kalau kalian lihat mana yang paling menguntungkan secara kasat mata gitu. Menyewa ya, dia hanya membutuhkan 90.000 US dollar. Sedangkan untuk membangun sendiri umur teknis 5 tahun itu berapa nih? 250.000 US dollar ya. 150, 200, 250.000. Tapi kalau misalnya kalian memiliki modal yang keterbatasan, itu lebih baik menyewa. Tapi nanti kita lihat perhitungannya mana yang lebih menguntungkan, menyewa atau membeli sendiri. Sampai sini dapat dipahami? Bisa? Next. Nah, ini membuat atau membeli tujuan atau inginkan. Mana yang Anda pertimbangkan? Coba yang membuat, tunjuk tangan. Membuat atau menyewa. Siapa yang tim menyewa? Siapa? Ya, kalau kalian punya kasus, mana yang kalian pilih antara menyewa dengan membeli? Membeli, rata-rata membeli. Berarti modalnya banyak ya. Nah, kondisi awal ini yang rata-rata kalian membeli ya. Pertimbangannya, yang pertama, kapasitas menganggur dari fasilitas produksi yang tak terpakai. Apa contohnya? Kapasitas menganggur dari fasilitas produksi yang tak terpakai. Kondisi awal membuat sendiri. Kenapa? Contohnya, kalian membeli mesin 2, tapi yang sering digunakan 1. Nah, itu kan artinya ada 1 yang menganggur. Kenapa? Karena kalian tidak mampu untuk menyediakan tenaga kerja. Nah, itu kan kondisinya seperti ini. Kemudian fasilitas yang dimiliki akan dijual atau disewakan. Nah, ketika masa produksinya itu sudah tidak produktif, maka itu harus dijual. Contohnya beberapa mesin di Singapura itu, kalau mesin fotokopi di Indonesia itu rata-rata adalah rekondisi. Apa rekondisi? Barang yang sudah dipakai di negara lain itu diimpor ke Indonesia, dipakai di Indonesia. Barang second, tapi direkondisi, artinya diperbaiki, di maintenance, dipelihara. Nah, kemudian kondisi awal biasa membeli, pertimbangannya penguasaan teknologi. Nah, kalau kalian aja membeli handphone, biasanya kan nguasain dulu teknologi. Android dengan punya handphone iPhone, beda nggak? Apa yang beda? Fitur-fiturnya ya. Artinya perlu ada penguasaan teknologi. Bahkan di mesin fotokopi itu kalian mempertimbangkan bagaimana mengelolanya, bagaimana cara fotokopi, bagaimana ngeprint lewat fotokopi dan lain-lain.
Kemudian kecukupan dana untuk pengadaan fasilitas, produksi, dan tenaga kerja. Ini jelas ya, kalau misalnya kita beli mesin, itu enggak satu paket. Harus menggunakan teknisi, harus menggunakan tenaga kerja. Nah, jelas biayanya lebih besar. Itu ya, sampai sini dapat dipahami? Nah nih, Kausar biasanya membeli semacam komponen 20.000 per unit. Jika perusahaan membuat suku cadang tersebut, biaya produksi sebagai berikut. Ini contohnya seperti ini. Biaya bahan baku 6.000 dikali 20.000 unit. Total biaya bahan baku adalah 120 juta. Kemudian biaya variabel per unit adalah 8.000 dikali 20.000 unit, jumlahnya 160 juta. Kemudian biaya tetapnya adalah 80 juta. Total adalah 360 juta. Sampai sini cash close ya. Nah, kemudian ada lagi. Dari jumlah tersebut, 50% diantaranya merupakan biaya penyusutan dan asuransi gedung. Biaya penyusutan dan asuransi gedung itu adalah biaya tetap. Biaya tetapnya berapa? 80 juta di sini ya. Contohnya di sini ada biaya variabel ininya 120 juta. Kemudian 160 juta. Kemudian biaya tetapnya adalah 80 juta, di 50%-nya adalah 40 320 juta ya. Kalau dia langsung membeli 20.000 dikali dengan 17.000 per unit adalah sebanyak 320.000 dikali 340 juta. Mana yang paling menguntungkan? Yang paling menguntungkan adalah 320 juta jika biaya penyusutan dan biaya asuransi gedungnya itu adalah 50%. Itu ya. Nah ini ya. Ini ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana jika volume pembelian turun dari 20.000 menjadi 12.000? Nah, bagaimana kalau misalnya di sini turun dari 20.000 unit menjadi 17.000 unit. Contohnya di sini bahan bakunya berapa? Jadi 6 kali 12.000 72 juta, benar. 8 dikali 12.000 sama dengan 96. Dan biaya tetapnya adalah 40. Jadi berapa totalnya? Delapan 13 2 28 juta. Ah, kalau misalnya dia 20.000 dikali 12.000 ya, sama dengan mana yang paling menguntungkan? Oh iya, 17.000 ya. Jadi berapa ini? 300? Oh iya, 12.000. $12.000 dikali 17. Berapa hasilnya?
204 juta. Tadi yang paling menguntungkan yang mana sebelumnya? Yang pertama ini kan. Kemudian yang kalau ini perbedaan itu dinaikkan atau diturunkan, yang paling menguntungkan biasanya akan berbeda. Itu ya. Jadi kalau untuk mencapai 20.000 unit, jelas itu harus menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, itu biaya-biaya variabel yang menjadi landasan di dalam penentuan apakah menyewa atau tidak. Sampai sini dapat dipahami? Nah, ini next soal latihan. Nah, ini saya berikan waktu 1 sampai 2 menit kalian untuk berdiskusi menyelesaikan soal latihan. Sudah? Ada yang mau maju? Ya, boleh. Silakan di bawah sini aja. Oke, sudah ya. Terima kasih. Nah, ini ya, ini perbedaannya jelas. Kalau misalnya dia membeli langsung dari distributor dengan 1.000 rim dikali 35.000 harga per rim, jadi 35 juta. Untuk jangka dia melakukan selama 24 bulan, jadi hasilnya adalah 840 juta. Kalau dilihat dari hasil pekerjaan Cindy, mana yang paling menguntungkan? Apakah dia membeli langsung atau dia mencetak kertas? Mana yang pilihan yang paling efisien? Yang B adalah 840 juta. Selisih berapa? Selisih 200 juta. Jadi kalau mempertimbangkan dengan jangka pendek, lebih baik dia langsung membeli ke distributor dibandingkan dengan umur ekonomis mesin. Contohnya ini 2 tahunnya. Contoh 2 tahun dengan berinvestasi 500 juta, ternyata biayanya 1 miliar sekian. Nah, ini kan kalau jadi keputusan dari studi kelayakan bisnis dalam keuangan itu mempertimbangkan mana yang paling efisien dan mana yang paling menguntungkan. Nah, lanjut, ini sampai sini dapat dipahami ya. Nah, kemudian yang soal bagaimana jika umur ekonomis mesin pencetak kertasnya dapat digunakan selama 4 tahun. Ada yang mau maju? Ya, silakan, Lanang. Ya, sambil menghitung ya kalian ya. Jadi, nah ini berdasarkan hasil pekerjaan yang kedua, ternyata yang paling menguntungkan yang paling mana? Yang paling mengeluarkan biaya yang paling rendah yang mana? Yang A. Jadi kalau misalnya dia membeli mesin dengan jangka waktu dapat digunakan yang 4 tahun, itu lebih efektif dan juga lebih efisien. Ini lebih menguntungkan berapa nih? 100 juta ya? Lumayan ya kalau di dalam bisnis itu untuk kategori 100 juta, untuk kategori 4 tahun, berarti setiap tahunnya 25 juta. Kalau misalnya dia membeli 2 mesin, nah itu kan justru akan lebih menguntungkan, tapi dengan jangka waktu penggunaan mesinnya lebih panjang. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah dapat dipahami? Dapat dipahami ya? Sama ya hasil yang dikerjakan sama kalian? Sama? Sama. Baik, mungkin sampai sini. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Tidak ada. Baik, sampai kita di penghujung perkuliahan. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKT PT di bidang pengajaran. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.